Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Irwanto dari kelompok 2 akan coba mereview tugas makalah dari kawan-kawan kelompok 9 yang bertema atau berjudulkan penyelesaian sengketa tafsil atau pilot dalam perkara ekonomi syariah. Baik, kepailitan adalah atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi dalam membayar kewajibannya dalam hal utang-utang kepada si piutang. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian kepailitan secara a priori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai penyemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayar kepada si kreditor. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang mengimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya. Itu tadi kepailitan secara a priori. Terus kemudian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan oleh peradilan agama berdasarkan amanat undang-undang yang ada, khususnya mengenai perkara permohonan pailitan dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara kepailitan diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama ada dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terkait dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Yang pertama, terus yang kedua ada ketentuan. Ketentuan seperti pada poin A tidak berlaku apabila dalam pernikahan itu tidak ada persatuan harta antara suami dan istri. Itu perkara kepailitan yang diatur dalam pasal 4. Kemudian ada syarat-syarat dalam pengajuan kepailitan diatur dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri ataupun permohonan satu atau lebih krediturnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus adanya utang. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen. Terus yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Terus ada akibatnya nih. Akibatnya gimana? Akibatnya kepailitan yang ditimbulkan oleh perusahaan atau badan usaha karena pailit adalah akibat yuridis yang diberi lakukan kepada debitur pailit dengan dasar undang-undang yang berlaku
akibat kepailitan. Yang pertama ada secara hukum. Secara hukum, debitur kehilangan hak-hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Terus yang kedua ada seluruh perikatan debitur yang diterbitkan setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Namun apabila menguntungkan harta pailit maka perikatan tersebut menjadi pengecualian. Kemudian yang nomor 3 ada apabila terdapat tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit maka harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Yang keempat, apabila perolehan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, maka keadaan tersebut hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan saja. Yang terakhir ini, apabila terdapat tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung disertai dengan permohonan penggugat MAA, perkara tersebut harus ditangguhkan. Itu ya mungkin teman-teman review dari kami kelompok 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang cocok. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.